Tim penyelamat di Libya tengah berjuang untuk mengevakuasi jenazah para korban yang tersapu ke laut akibat banjir bandang yang digambarkan seperti tsunami. Setidaknya 2.300 orang tewas, menurut otoritas setempat di Derna, kota yang paling parah terdampak banjir. 2 bendungan dan 4 jembatan jebol di Derna, dan menenggelamkan sebagian besar kota ketika badai Daniel. Sekitar 10.000 orang dilaporkan hilang, kata Bulan Sabit Merah, dan jumlah korban tewas diperkirakan akan terus meningkat. Sejumlah bantuan sudah mulai berdatangan, termasuk dari Mesir, namun upaya penyelamatan terhambat oleh situasi politik di Libya. Sebuah kendaraan rusak tertimbun puing-puing setelah banjir akibat badai Daniel melanda Derna, Libya. AS, Jerman, Iran, Italia, Qatar, dan Turki termasuk di antara negara-negara yang menyatakan telah mengirimkan atau siap mengirimkan bantuan. Rekaman video yang direkam pada Minggu malam memperlihatkan air sungai meluap dan membanjiri kota dan mobil-mobil terombang-ambing mengikuti arusnya. Ada banyak cerita mengerikan tentang orang-orang yang tersapu ke laut, sementara yang lain bergantungan di atap rumah untuk bertahan hidup. Korban tewas akibat banjir bandang di Libya diperkirakan mencapai ribuan orang. Di satu kota saja, korban tewas mencapai lebih dari 1.500 orang, kata seorang menteri yang mengunjungi kota Derna di bagian timur Libya kepada BBC. Kota Misrata, di wilayah barat-barat Libya, termasuk kota yang dilanda banjir. Lebih dari 120 orang meninggal dunia akibat banjir yang melanda ibu kota Kongo, Kinshasa. Pihak berwenang Kongo melaporkan bahwa korban tewas awalnya tercatat 55 orang pada sore hari. Menjelang petang, angka melonjak menjadi 120 orang. Kepala Kepolisian Kinshasa, Silvano Kasongo, mengatakan kepada AFP bahwa mayoritas korban meninggal karena berada di kawasan lereng yang tertimpa longsor. Tanah longsor itu terjadi di distrik Mongafula dan menutupi National Highway 1, rute pemasok utama yang menghubungkan ibu kota dengan pelabuhan penting Matadi. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan Hari Berkabung Nasional selama 3 hari yang dimulai. Menurut keterangan pihak berwenang setempat, banjir ini terjadi karena hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Jalan-jalan utama, termasuk lokasi gedung-gedung pemerintah, terendam selama berjam-jam. Jalur pasokan bantuan di National Highway 1 pun terputus akibat longsor dan banjir. Perdana Menteri Kongo, Jean-Michel Samalukonde, mengatakan jalan raya akan dibuka kembali pada esok hari, tapi hanya untuk kendaraan kecil. Bisa makan waktu 3 atau 4 hari untuk truk, ujar Lukonde. Kinshasa merupakan kawasan yang terletak di Sungai Kongo. Wilayah itu merupakan tempat tinggal sekitar 15 juta orang dengan banyak rumah semacam gubuk dibangun di lereng rawan banjir. Mongafula merupakan salah satu daerah yang kerap mengalami dampak terparah. Namun warga menyebut banjir kali ini lebih parah ketimbang sebelumnya. Kami tidak pernah melihat banjir sebesar seperti ini, ujar warga bernama Blanchard Mfubu. Saya sedang tidur, tapi saya merasakan air di dalam rumah, itu bencana. Kami kehilangan semua harta benda di rumah, tidak ada yang bisa diselamatkan. Hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah longsor di ibu kota Kongo, Kinshasa, pada waktu setempat. Sedikitnya 50 orang tewas akibat banjir dan longsor tersebut. Ratusan rumah terkubur lumpur dan dibanjiri air. Saat ini sejumlah warga mulai membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak. Pernah menjadi lokasi desa nelayan di tepi Sungai Kongo, Kinshasa telah berkembang menjadi salah satu kota besar terbesar di Afrika dengan populasi sekitar 15 juta jiwa. Seperti di kota-kota lain, urbanisasi cepat yang tidak diatur dengan baik telah membuat Kinshasa semakin rentan terhadap banjir bandang setelah hujan lebat, yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Sekurangnya 100 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka akibat banjir dan tanah longsor di ibu kota Republik Demokratik Kongo, Kinshasa. Hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor yang meluas di seluruh negeri. Perdana Menteri Kongo Jean-Michel Samalukonde pada waktu setempat mengatakan, para pejabat masih mencari lebih banyak korban meninggal. Kami datang untuk menaksir kerusakan dan kerusakan utama yang kami lihat adalah manusia, katanya di televisi negara dikutip laman Al Jazeera. Kinshasa dulu merupakan kumpulan desa nelayan di tepi Sungai Kongo.
Namun kini telah berkembang menjadi salah satu kota besar terbesar di Afrika dengan populasi sekitar 15 juta. Urbanisasi cepat yang diatur dengan buruk telah membuat Kinshasa semakin rentan terhadap banjir bandang setelah hujan lebat. Hujan pun semakin sering terjadi karena perubahan iklim. Sekitar 12 juta orang tinggal di 24 lingkungan Kinshasa yang dilanda banjir. Warga yang tewas dilanda rumah yang terendam dan jalan rusak. Di daerah Ngaliema, puluhan orang tewas dan jenazah masih dihitung, kata wali kota daerah itu, Alidor Subanda. Jalan arteri di pusat Kinshasa terendam. Foto yang dibagikan di media sosial menunjukkan tanah longsor di distrik berbukit Mongafula, memotong Jalan Raya 1, rute pasokan utama yang menghubungkan ibu kota dengan pelabuhan Matadi di Samudera Atlantik. Foto lain menunjukkan seluruh lingkungan dibanjiri air berlumpur dan jalan berlubang. Kami belum pernah melihat banjir sebesar ini di sini, kata Blanchard Mfubu, yang tinggal di Mongafula. Saya sedang tidur, dan saya bisa merasakan air di dalam rumah, ini bencana. Kami kehilangan semua harta benda kami di rumah, tidak ada yang bisa diselamatkan, ujarnya menambahkan. Perdana Menteri dan Gubernur Provinsi dilaporkan mengunjungi daerah banjir. Pejabat setempat juga bakal bertemu dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan badan negara lainnya untuk mengatasi keadaan darurat. Sedikitnya 39 orang tewas di Kinshasa pada 2019 ketika hujan deras membanjiri distrik dataran rendah dan beberapa bangunan serta jalan runtuh. Menurut data dari Bank Dunia pada 2020, selain infrastruktur yang rusak, setiap hari banjir di Kinshasa merugikan rumah tangga sebesar 1,2 juta dolar AS karena gangguan transportasi berskala besar. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat melanda sebagian ibu kota Kongo, Kinshasa, pada waktu setempat. Ratusan orang diperkirakan tewas dan ratusan bangunan hancur akibat longsor dan terseret arus air yang kencang. Reuters dalam laporannya menyebut sedikitnya 120 orang tewas. Manajemen Umum Migrasi, bagian dari Kementerian Dalam Negeri negara itu, terus memantau perkembangan dan data jumlah korban.